Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Salam damai kasih Tuhan bersama dengan kita, saudaraku dimanapun kita berada, bersama kembali dalam renungan kita pada hari ini, Sabtu 16 April 2022, dengan judul Muliakan Dia. Ayatnya di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jika berkat Allah ada padamu karena engkau menyerahkan segalanya kepadanya, engkau akan berhasil. Jika engkau berpaling dari Allah, Dia akan berpaling daripadamu. Tangannya dapat mencerai-beraikan lebih cepat daripada usahamu mengumpulkan. Roh kedermawanan adalah roh surga. Roh ini mendapat pernyataan yang paling tinggi dalam pengorbanan Kristus di salib. Sebaliknya, roh kasih akan diri sendiri adalah roh setan. Prinsip yang digambarkan dalam kehidupan orang-orang duniawi adalah mendapat. Jadi mereka mengharapkan untuk mendapat kebahagiaan dan kesenangan, tetapi buah-buah dari apa yang mereka tabur adalah kemelaratan dan kematian. Tidaklah sampai Allah berhenti memberkati anak-anaknya, mereka akan berhenti mengembalikan kepadanya bagian yang Ia minta. Bukan saja mereka harus menyerahkan kepada Tuhan bagian yang menjadi miliknya, tetapi mereka harus membawa juga kepada perbendaharanya sebagai persembahan terima kasih, pemberian yang limpah. Dengan hati yang gembira, mereka harus menyerahkan kepada Khalik buah sulung dari kelimpahan mereka, harta yang terpilih, pelayanan mereka yang paling baik dan paling suci. Dengan demikian, mereka akan memperoleh berkat-berkat yang limpah. Allah sendiri akan menjadikan jiwa mereka seperti suatu kebun yang diairi, yang airnya tidak akan habis. Dan bila penuaian besar yang terakhir akan dikumpulkan, berkas-berkas yang mereka sanggup bawa kepada Tuhannya akan menjadi pahala untuk pemakaian mereka yang tidak mementingkan diri sendiri dari talenta-talenta yang dipinjamkannya kepada mereka. Tangan Tuhan bisa menjadikan makmur atau menahannya, dan Dia sering menahan dari yang satu, sementara Dia tampaknya memberi kemakmuran kepada yang lain. Semua ini untuk menguji dan membuktikan serta menyatakan hati setiap orang. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ini adalah merupakan satu rahasia kemakmuran di dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita harus memuliakan Dia, membuat Allah yang pertama dan yang terutama. Allah kita adalah pemberi, Dialah yang menyatakan segala kasih-Nya kepada kita dalam bentuk berkat-berkat yang kita terima, dan Dia juga berhak untuk bisa menahan itu jikalau itu tidak membuat kita juga semakin dekat kepadanya. Tetapi bagi setiap orang yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi saluran kasih, saluran berkat, maka Allah juga dapat mempercayakan segenap berkat itu dengan berkelimpahan. Saudaraku, dengan cara bagaimana? Allah membuat satu cara untuk menguji kesetiaan kita adalah dengan memberikan apa yang Tuhan minta untuk menjadi miliknya, dan juga bagaimana kita juga dapat bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan dengan menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang Dia percayakan. Dan itulah yang menjadi satu tanda bagaimana kita juga dapat menjadi penata layanan yang setia kepada Tuhan. Semoga kita dapat menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama, sehingga berkat-Nya tak akan berkesudahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi, Allah pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang mempunyai segala sesuatunya, bahkan kehidupan kami sendiri yang Engkau ciptakan. Kau sangat mengasihi kami sebagai umat-umat Tuhan, sebagai biji mata Tuhan yang menjadi pusat perhatian-Mu. Tuhan tidak inginkan kami untuk hidup di dalam kesengsaraan. Tuhan tidak inginkan kami hidup di dalam ketidakberdayaan. Ada senantiasa rencana-rencana indah yang Tuhan berikan. Ya Bapa, biarlah melalui perenungan ini, kami akan menjadi seorang penata layanan yang setia di hadapan Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan Kau akan percayakan ya Bapa.
tetapi semua itu membuat kami juga akan semakin dekat kepadamu. Ya Bapa, biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu di saat di sepanjang hari ini kami bisa mempersembahkan juga segenap kehidupan kami untuk dapat memuliakan Tuhan, memuji Engkau ya Bapa. Pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi untuk menyatakan kebenaran kasih Tuhan bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu untuk dapat terlibat di dalam pekerjaan pelayanan untuk menyebarkan kabar keselamatan ke setiap orang sehingga Yesus segera akan datang. Ya Bapa, biarlah gereja Tuhan yang Engkau organisir, Tuhan akan berkati melalui semua anggota-anggota jemaat bersama dengan pimpinan-pimpinan gereja untuk dapat bersatu dan juga ya Bapa saling mengasihi satu dengan yang lainnya sehingga melalui gereja Tuhan dapat mempersiapkan jiwa-jiwa untuk menyambut kedatangan Yesus. Ya Bapa, bila mana umat-umat Tuhan pada hari ini yang bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka, Tuhan karuniakanlah kiranya iman yang teguh dan juga pengharapan-pengharapan akan kemuliaan Tuhan, dan biarlah Engkau akan isi dengan sukacita kebahagiaan dalam umur yang panjang. Terima kasih Bapa, semoga berkat-berkat ini menjadi bahagian kami semua, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.